Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada 2022. Ngopi, ngobrol, pintar. Apa yang kita obroli akan menambah wawasan dan kita semakin pintar. Oke? Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan di subscribe @manjadawajada 2022 dan aktifkan tanda lonceng agar materi-materi di channel Manjada Wajada 2022 akan terbagi, akan terupdate. Dan jangan lupa komen, like, dan share apabila video atau materi yang keluarkan oleh Manjada Wajada 2022 bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Pertama, mempersiapkan machine learning. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengumpulkan data. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana membersihkan data. Dan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan untuk memilih algoritma machine learning. Dan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan untuk menyiapkan lingkungan kerja. Hal yang pertama, setelah kita memahami tentang definisi, membedakan antara artificial, machine learning, dan learning, kemudian langkah selanjutnya bagaimana kita harus bisa mempersiapkan diri kita menggunakan machine learning tersebut. Yang pertama, bagaimana mengumpulkan data. Nah, di sini ada beberapa kategori. Yang pertama, menggunakan data yang sudah ada. Maksudnya gimana nih Pak? Jadi kita bisa mengolah database atau data yang sudah kita punya. Misal ada dapat dari sekolah, data tentang mahasiswa atau data sekolah yang bersifat tersimpan di dalam database atau sistem informasi yang Anda gunakan. Itu adalah data. Selanjutnya sumber publik. Sumber publik itu ya bisa misalnya apa contohnya? Ya, data-data yang ada di perusahaan. Tapi dengan catatan Anda harus punya izin penelitian. Nggak bisa serta-merta kita minta. Kenapa? Data perusahaan itu data privasi. Dan itu pun kalau diizinkan Anda mempublishnya ke publik. Kalau nggak boleh mempublish ya sudah, Anda tidak bisa melakukannya atau hanya Anda lakukan inisial saja. Selanjutnya data dari perusahaan yang sudah ada, tadi sudah saya jelaskan. Data yang sudah Anda kumpulkan dengan mudah dan dapat digunakan untuk melatih model machine learning. Jadi intinya machine learning ini adalah pada data. Kita harus punya data dulu baru bisa mengolah data dengan machine learning. Tanpa data kita tidak bisa menggunakan machine learning. Yang kedua, mengumpulkan data sendiri. Maksudnya gimana ini? Jika data yang dibutuhkan tidak ada, maka apa yang harus dilakukan? Data dapat dikumpulkan sendiri dengan bagaimana? Dikumpulkan dengan melalui survei, observasi, atau mengambil sampel dari database. Contohnya, Anda ambil surat izin penelitian. Anda mengambil tentang kinerja perusahaan X misalnya. Itu bisa dengan cara survei, observasi, atau udah ada data di perusahaan tersebut. Anda tinggal ambil. Ingat kembali kepada harus minta izin dulu untuk penelitiannya atau mengambil data. Tidak boleh kita tiba-tiba comot-comot aja, itu nggak bisa. Itu tidak dibenarkan. Pastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan bisnis dan memenuhi syarat untuk analisis. Artinya keseluruhan data itu harus benar. Misalnya tujuan bisnisnya apa? Contoh, misalnya analisis algoritma machine learning, misalnya menggunakan regresi linear untuk mengukur atau untuk memprediksi pasar saham di Indonesia. Contoh, ya Anda harus ngambil datanya dari mana? Dari IDX. Apa IDX itu? Itu Bursa Efek Indonesia. Nanti cari di Google bisa. Nah, selanjutnya menggunakan data scraping, yaitu data dalam diambil dari website menggunakan teknik scraping
Data scraping memungkinkan untuk mengambil data dari website secara otomatis dan dapat digunakan untuk melatih model dan machine learning. Ini bisa kita lakukan. Nanti ada teknik-tekniknya, yaitu di pertemuan yang akan datang. Ya. Baru menggunakan data sensor bisa Pak? Bisa. Ini bisa Anda lakukan misal ketika Anda membuat suatu uji coba atau satu alat, misalnya menggunakan sensor, ibaratnya kalau Anda membuat kasih makan ikan gitu kan, itu ada sensor per jam. Nah, dibuat dia. Jadi Anda datanya itu tersimpan dan Anda bisa buat, atau sensor misalnya sensor suhu, kelembapan, yang penting dia dari alat dalam bentuk rekaman itu boleh. Dan bisa melatih memprediksi, contoh memprediksi cuaca atau tingkat kelembapan suatu tanaman, itu bisa. Selanjutnya menggunakan data crowdsourcing, artinya data dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik crowdsourcing, yaitu meminta partisipasi dari banyak orang untuk mengumpulkan data. Ini satu ruangan nih ceritanya. Anda berpartisipasi, misalnya saya mau memprediksi peranan teknologi smartphone untuk online shop, misalnya di Kabupaten Labuan Batu kan. Anda sebar kuesioner saya, ya, ada isi surveinya, baru saya tarik sampelnya, itu bisa. Dan yang terakhir menggunakan data historis. Data historis dapat digunakan melatih model machine learning. Data historis dapat ditemukan dari data yang sudah ada atau data perusahaan yang sudah disimpan. Data historis dapat digunakan untuk memprediksi perilaku tren di masa depan. Nah, ini historis ini kayak pasar saham, dan kalau secara gamblangnya kayaknya ketika Anda datang ke suatu toko atau ke suatu butik yang terkenal dan sudah lama berjalan perusahaannya atau butiknya, Anda bisa gali informasi. Apa yang digali Pak? Banyak. Contohnya tren apa? Tren penjualan produk perusahaan tersebut. Apa aja sebenarnya yang laku? Apa aja yang tidak laku? Itu bisa dilakukan. Ya, tapi dengan catatan, apa itu Pak? Datanya harus ada. Nggak bisa data misalnya berdiri perusahaan hari ini, besok langsungkan penelitian. Itu tidak bisa. Kalau secara historis ya, dia harus betul-betul 1 tahun, 2 tahun, atau paling makin banyak, makin lama, makin matang datanya. Nah, jadi Anda sudah memahami bagaimana mengumpulkan data. Jadi nggak susah lagi. Pak, saya mau ngambil judul tentang machine learning. Nah, gampang. Ya, pertama mengumpulkan data yang sudah ada. Yang kedua, mengumpulkan data sendiri. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui scraping. Yang keempat, data sensor atau menggunakan alat untuk mengambil datanya. Yang kelima, menggunakan data crowdsourcing. Dan yang terakhir ada menggunakan data historis. Itu contoh cara Anda mengambil data untuk menggunakan machine learning. Gampang, kan? Kalau Anda melakukan suatu penelitian dengan machine learning. Kenapa machine learning ini sudah tren? Untuk Anda tembus ke Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, ya gunakan machine learning dong. Itu lebih familiar. Sekarang apalagi dia menggunakan jejak data digital, ya gampang kita ambil. Ya. Makanya saya belajarkan machine learning ini agar Anda dapat tidak bingung lagi. Pak, mau dari mana saya ngambil datanya? Makanya pertama kali saya berbicara itu adalah Anda harus paham betul bagaimana mengumpulkan data. Tadi ada 6 item contohnya. Jadi bisa Anda ambil. Jadi gak bingung lagi kan mau buat yang apa permasalahannya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan data dari luar, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak serta-merta tiba-tiba ambil coding. Kita mau pakai skitlearn atau mau pakai mau pakai orange atau mau pakai repeat diolah gitu aja mentah, itu nggak bisa.
kita harus ada namanya membersihkan data. Karena kan datanya masih data mentah dari luar. Contohnya tadi saya bilang Anda mau mengukur tren butik X misalnya. Ya nggak bisa tiba-tiba, Pak saya mau ambil nih. Kamu tengok-tengoklah di laptop itu, nggak bisa gitu. Langsung belajar begitu, tidak, dia harus dibersihkan. Yang pertama apa yang harus kita lakukan yaitu identifikasi dan menghapus data yang hilang. Itu cara pertama. Setelah kita ambil data, kita periksa dia. Yang pertama identifikasi dulu datanya. Apakah datanya ada yang hilang? Ya. Yang identifikasi data yang hilang atau nol dan dapat ditentukan cara untuk mengatasi kehilangan tersebut. Data yang hilang dapat dihapus, dapat diimputasi atau diisi dengan nilai yang relevan atau dicari rata-ratanya. Ya, jangan tiba-tiba datanya, Pak ada data saya hilang semua, kan nggak mungkin. Biasanya errornya 10% datanya hilang, atau ketika Anda isi kuesioner, tiba-tiba kuesionernya hanya datangnya sekian, datanya lupa ngisi respondennya, nggak masalah, Anda cari rata-ratanya. Jawab apa dia? Itu boleh, tapi tidak boleh kebanyakan ya. Orientasinya 10%. Kenapa? Kalau terlalu banyak Anda setting datanya, dikhawatirkan dia bias, itu nggak boleh. Ya. Paling toleransi itu 0 sampai 10%. Boleh kita merata-ratakannya ya, atau menghilangkan datanya. Oke? Selanjutnya identifikasi dan menghapus data yang duplikat. Nah, kita nggak boleh ambil data duplikat, misalnya penjualan trennya datanya dalam waktu itu saja datanya yang keluar. Tidak boleh. Kita harus ambil salah satu. Ya. Identifikasi data yang duplikat dan hapus salah satu data. Data duplikat dapat mempengaruhi kinerja model machine learning. Kenapa? Sama. Selanjutnya, konversi tipe data. Nah, ini kembali kepada tipe data ya. Pastikan dulu bahwa tipe data setiap variabel sudah benar dan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan oleh machine learning. Ya. Dia harus pakai tipe data. Contohnya apa Pak? Ketika konversi variabel nominal itu kayaknya ya seperti misalnya saat kata baik sekali, terus apa kurang sekali. Dia harus dikonversi ke dalam bentuk numerik. Apa itu dalam bentuk angka? Agar apa? Bisa dihitung secara matematiknya, bisa diterima dari machine learning. Ada tipikal machine learning itu tidak menerima nominal. Ada tipikal nanti machine learning atau metodenya tidak menerima numerik, harus dikonversi dia. Nah, itu dia. Jadi yang pertama setelah Anda mengidentifikasi menghapus data yang hilang, yang kedua identifikasi dan menghapus data yang duplikat. Dan ketiga, kita harus bisa mengkonversi tipe datanya. Jadi Anda sudah melakukan penelitian, tidak bisa serta-merta ketikkan, oh saya mau pakai machine learning ini. Ya nggak bisa. Setelah diambil data, dibersihkan dulu. Ya kan? Ketika kita mengolah sesuatu, sebut sajalah kita kentang, kita mau buat potato, kentang, nggak mungkin tiba-tiba kentang bulat yang dari tanah ambil langsung masak, itu nggak akan mungkin kan. Yang pertama dicabut dulu, dibersihkan kulitnya, dicuci, setelah cuci baru dikupas kulit terluarnya, baru dipotong-potong sesuai dengan model Anda, baru jadi namanya potato. Ya, begitu dalam machine learning ya. Kita selanjutnya. Setelah kita harus normalisasikan data. Ada kadang-kadang datanya tidak langsung bisa normal. Nah, kita harus normalisasi dulu. Bagaimana itu Pak?
untuk dapat dilakukan penggunaan teknik seperti minimum, maksimum, pakai skala atau pakai jet scoring skala. Ya, jet score skala. Itu bisa Anda lakukan normal. Misalnya gimana nih Pak? Dalam hitungannya besar atau hitungan pangkat Anda harus normalkan. Ya. Selanjutnya pengkodean variabel kategorikal. Variabel kategori perlu dikodekan menjadi numerik agar dapat digunakan oleh machine learning. Kayak tadi contohnya saya bilang, ya kita mau mengukur tingkat kepuasan pelanggan. 5 baik sekali, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 kurang sekali. Itu numerik namanya. Anda konversi dalam bentuk angka. Ya. Kalau dia berulang-ulang kategorikalnya, Anda harus konversi dalam bentuk angka ya. Nah, atau seperti one hot encoding atau label encoding. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya menghapus variabel yang tidak relevan. Kan data Anda banyak ambil nih. Nggak semua data itu bisa Anda olah loh. Apa yang sesuai dengan objek yang Anda lakukan pada penelitian Anda. Objek apa yang Anda buat pada artikel Anda. Anda harus lihat mana yang relevan dengan penelitian Anda, mana yang sesuai dengan apa yang Anda bangun dengan sistem tersebut. Identifikasi dan hapus variabel tidak relevan atau variabel yang memiliki korelasi rendah dan target variabel. Itu Anda lakukan. Selanjutnya yang 7, penanganan outlier. Apa outlier ini? Bukan outlier ya, bukan pening. Outlier ini adalah dapat mempengaruhi kinerja model machine learning. Outlier perlu diidentifikasi dan ditangani dengan menggunakan seperti menghapus outlier atau mengisi outlier dengan nilai yang sesuai. Outlier itu datanya tidak normal. Out artinya di luar kan, di luar atau di luar kita sesuai dengan metode kita. Itu namanya outlier. Oke. Nah, setelah Anda ambil tadi dari perusahaan, data dibersihkan, apa tahap selanjutnya? Memilih algoritma machine learning yang sesuai dengan apa tujuan Anda, tujuan bisnis Anda. Contohnya saya bilang tadi, saya mau meneliti, memprediksi pasar saham yang ada di salah satu bursa efek Indonesia atau IDX. Nah, saya tahu, saya mau nih pasar saham, berarti saya menggunakan contoh kecil, yaitu regresi linear. Contoh kecil. Saya ambil. Nah, dengan cara apa? Saya harus memahami jenis masalah yang ingin diselesaikan. Masalahnya di mana, Pak? Saya kan tadi memprediksi pasar saham. Itulah permasalahannya. Ya. Pahami jenis masalah yang ingin diselesaikan. Identifikasi jenis masalah machine learning yang diselesaikan, apakah itu klasifikasi, regresi atau pengelompokan. Nah, di dalam machine learning ada nanti klasifikasi, ada regresi, ada pengelompokan. Pada minggu-minggu yang lalu sudah saya buat videonya kan, yang bentuk bulat, machine learning, ada dia unsuper learning, ada super learning, ada reformation learning. Itu ada lagi sub bagiannya. Nah, itu contohnya. Anda mau di mana? Karena kebetulan saya menggunakan regresi. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan memilih algoritma machine learning? Pahami dulu karakteristik data. Datanya bagaimana karakternya, Pak? Perhatikan karakter data seperti tipe datanya, jumlah fiturnya, jumlah sampel, dan masih banyak yang lain. Algoritma machine learning yang berbeda dapat bekerja lebih baik dan jenis data yang berbeda. Jadi setiap algoritma itu berbeda-beda ya, dan tidak sama, dan bekerjanya pun berbeda dan jenis datanya juga berbeda. Jadi intinya setelah kita mau memilih machine learning, algoritmanya, setelah kita paham jenis masalah yang kita selesaikan, maka apa yang harus kita lakukan?
yaitu kita paham dulu tipe datanya bagaimana, jumlah fiturnya bagaimana, jumlah sampainya bagaimana, dan sebagainya. Nah, selanjutnya pertimbangkan kecepatan dan efisiensi. Bagaimana ini Pak? Pertimbangkan dulu kecepatan dan efisiensi machine learning. Beberapa machine learning dapat menghasilkan prediksi yang lebih cepat dari yang lain, dan beberapa dapat membutuhkan lebih banyak sumber daya. Artinya begini, sebelum Anda melakukan metode atau menggunakan machine learning atau algoritmanya, Anda harus baca referensi dulu. Makanya tadi saya suruh Anda cari di Google Cendekia pemanfaatan atau machine learning atau menggunakan machine learning di mana saja. Itu gunanya. Setelah Anda tarik, nanti Anda resumekan atau Anda buat, oh pada penelitian ini metodenya digunakan ini, hasilnya begini. Ya, setidak-tidaknya Anda baca apa? Abstraknya. Baru kata kuncinya. Baru Anda akan paham, oh kayaknya yang cocok seperti inilah aku buat. Berapa Pak baca artikelnya tergantung Anda. Ya, setidak-tidaknya 5 sampai 10 referensi kalau mau buat judul baru. Untuk buat artikel ya, atau membuat skrip tugas akhir penelitian, tidak-tidaknya 5 sampai 10 judul yang tren. Misalnya maka saya minta tadi 2023 ke 2019. Terendah 2019, maksimalnya 2023. Agar apa? Ada wawasan baru Anda untuk apa? Mempertimbangkan kecepatan dan efisiensi algoritma yang Anda gunakan. Itu contohnya. Nah, selanjutnya evaluasi akurasi dan kinerja. Kenapa perlu kita lakukan evaluasi? Agar betul nggak? Ya, ada nggak temuan di sini? Ada nggak pengetahuannya? Contoh, evaluasi akurasi dan kinerja algoritma machine learning dengan menggunakan metrik misalnya. Jika masalah klarifikasi, akurasi dan rekal dapat menjadi metrik evaluasi yang berguna. Nah, ketika Anda melakukan dengan metode klarifikasi, maka cocoknya apa Pak evaluasinya? Akurasi dan rekal. Menjadi metrik evaluasinya. Algoritma lain ada lagi beda-beda, makanya setiap algoritma evaluasi akurasi dan kinerjanya tidak sama. Berbeda ya. Selanjutnya uji beberapa algoritma. Coba beberapa algoritma machine learning untuk menentukan algoritma yang paling sesuai dengan data masalah yang diselesaikan. Kayak tadi saya bilang, ketika Anda melakukan sesuatu penelitian, wajib Anda tahu referensinya. Nah, selanjutnya mana yang lebih baik, dan Anda melakukan uji beberapa algoritma. Mana yang lebih tepat. Nah, data ini yang bagus prediksinya. Data itu ini yang bagus prediksinya. Dia tidak sama. Selanjutnya gunakan sumber daya online. Artinya kita bisa belajar atau mengambil referensi bagaimana memilih algoritma machine learning. Yang pertama, forum komunikasi machine learning. Anda harus carilah, harus Anda ikut forum komunikasinya. Selanjutnya menggunakan dokumentasi seperti scikit-learn, Kaggle, atau menggunakan Orange dan yang lain-lain. Kenapa? Kita sudah belajar, mereka akan memberikan, oh ini report ya. Scikit-learn yang menggunakan seperti ini, oh ini cocok, ini yang tidak. Kenapa menggunakan forum? Karena forum menemukan permasalahan di lapangan. Mereka berdiskusi. Jadi manfaat kita dengan forum apa? Kita bisa lebih tahu apa yang pernah mereka alami, dan kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita gunakan. Itu memilih algoritma. Nah, setelah kita pertama tadi saya mengumpulkan data, kita pahami ada berapa item, ada 6. Baru kita membersihkan data. Selanjutnya kita tadi memilih machine learning sampai ada berapa item, ada 5. Dan nah, ini terakhir. Baru kita bisa memanfaatkan atau menyiapkan lingkungan kerja kita. Contoh saya kayak tadi saya bilang apa? Saya mau buat potato atau mau buat keripik kentang. Saya ambil dari kebun keadaan utuh,
dicabut menggunakan cangkul, menggunakan skop, dan yang lainnya digemburkan dulu baru ditarik. Ada beberapa item atau beberapa kentang mau saya ambil. Saya cabut, kemudian saya bersihkan. Setelah saya bersihkan dari noda-nodanya, baru dari batang-batangnya dan sejenisnya, udah keadaan bersih, dicuci, baru saya kupas kulit terluar. Kan saya kan mau buat keripik kentang, jadi saya bersihkan dulu. Makanya saya memilih mana yang bagus enak buatnya. Buat apa kira-kira? Apakah keripiknya rasa original, keripiknya rasa balado, keripiknya rasa daging panggang dan yang lainnya lah. Seperti itu kan? Nah, itu kan namanya menyiapkan apa yang harus kita buat. Algoritmanya gitu kan. Oh, menggunakan keripik balado original. Atau saya buat itu yang model sekarang itu kan ada yang tusuk pakai tusukan yang panjang, pakai mesin. Nah, kasih rasa-rasa, kasih ini kan. Nah, itu udah contohnya. Setelah itu baru kita siapkan bagaimana kita mau mengolah keripik kentang tadi. Tadi kan rencananya mau buat balado atau membuat yang original pakai garam saja boleh, atau membuat rasa jagung bakar. Nah, itu kan harus diolah dulu. Caranya kita siapkan lingkungannya atau kita siapkan dulu bagaimana kita kerjanya. Balik kepada mesin learning, yang pertama pilih bahasa pemrograman. Makanya dari pertemuan awal saya bawa Anda menggunakan bahasa pemrograman Python. Sudah belajar kita apa pertama? Algoritmanya. Yang kedua apa? Struktur data. Baru kita bisa memanfaatkannya menggunakan mesin learning. Dengan cara apa? Nanti ke depannya kita akan panggil kelas-kelasnya atau library-nya. Nah, bahasa pemrograman yang menggunakan mesin learning biasanya yang pertama Python, yang kedua R, dan yang ini terakhir ada Julia. Ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang baru, bukan baru ditemukan tapi sudah lama baru lagi tren. Julia namanya. Nanti kalau ada rezeki saya pelan-pelan setelah selesai mesin learning ini saya coba pakai Julia. Kemarin pakai Python sudah, kan coba pakai Julia. Tapi nanti ke depan. Yang kedua, pilih lingkungan mengembangkan terintegrasi atau IDE. Pilih IDE sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Pak, misalnya Anda terbiasa dengan Jupyter Notebook, boleh. Spider boleh. Orange boleh. RapidMiner boleh. RStudio boleh. Apa lagi? Masih banyak lagi. Apa tadi? Jupyter. Google Colabs boleh. Ya. Tergantung nyamannya Anda menggunakan mesin learning itu di mana. Ya. Selanjutnya pilihlah library mesin learning. Habis bahasa pemrograman, IDE-nya yang nyaman kita bagaimana, baru kita memikirkan menggunakan library-nya. Library itu kalau dikatakan adalah pustaka. Berarti kan semua ada. Kita panggil. Contohnya di sini apa, Pak? Pilihlah library mesin learning yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Ada beberapa mesin learning atau library yang terpopuler Python, yaitu scikit-learn, Keras, bukan keras ya, Keras, dan TensorFlow. Anda harus paham kapan scikit-learn digunakan, kapan Keras digunakan, dan kapan TensorFlow digunakan. Itu harus Anda pahami juga. Nah, selanjutnya siapkan dataset. Nah, yang data yang Anda ambil tadi saya bilang memprediksi tren penjualan butik X, harus Anda buat datasetnya, udah berubah dataset. Contohnya yang sederhana ya Anda harus gunakan nanti ke dalam bentuk CSV.
Datasetnya udah jadi. Itu apa CSP? Yaitu ketika Anda menggunakan salah satu brand Microsoft Excel, Anda formatnya CSP. Biar bisa dipakai di Python. Masuk format CSP. Ya, siapkan datasetnya. Data saya sudah bersih dan relevan. Artinya setelah kita ambil tadi datanya sudah bersih, nah, baru kita bisa gunakan datasetnya dirubah dalam bentuk dataset. Selanjutnya, install dependency atau install dependency library yang dibutuhkan untuk proyek machine learning Anda. Pastikan menginstal versi yang sesuai dengan lingkup pengembangan Anda. Jadi artinya gini, ketika Anda menggunakan Python, Anda harus versi-versi terbaru. Kalau memang update dia gunakan. Kira-kira kadang-kadang dia nggak sesuai. Dia harus ada updateannya. Ya, itu Anda lakukan. Nah selanjutnya baru kita buat model machine learningnya. Contohnya buat model machine learning dengan menggunakan machine learning DPD dan dataset yang disiapkan. Kayak tadi saya gunakan pembentukan atau membuat prediksi pasar saham di salah satu bursa saham di Indonesia. Kebetulan kemarin saya gunakan Rapid Miner. Latih dan evaluasi modelnya. Latih dan evaluasi maksudnya kita harus bisa menggunakan yang sesuai dengan apa pengujinya. Beda algoritma, beda modelnya, pengujiannya dia tidak sama. Ingat, beda algoritma machine learning pasti beda pengujiannya. Ya. Dan mengevaluasinya dari data berbeda, menggunakan data yang berbeda dari data yang digunakan untuk pelatihan. Ingat, jadi kalau machine learning ini ada dua, satu model training dan satu uji. Berapa persentasenya Pak? Tidak ada bisa memastikannya. Tapi pada umumnya bisa saja 60 training, 40 uji atau 80-20. 80 training, 20 uji. Biasanya seperti itu. Uji model dengan menggunakan data yang belum pernah ini dia tadi. Dilihat sebelumnya untuk memeriksa berapa model bekerja pada data baru. Ya, harus dibagi dua, training dan uji. Nah selanjutnya optimalkan. Optimalkan model. Jika model tidak memberi hasil yang memuaskan, optimalkan model dengan menyesuaikan parameter atau pemilihan algoritma yang berbeda. Artinya, ketika Anda melakukan penelitian atau menguji suatu machine learning, gak selamanya itu indah. Gak selamanya itu indah langsung jadi. Harus berulang-ulang Anda gonta-ganti metode. Ya. Setelah ketemu tepat ramuannya, baru Anda deploy model. Artinya Anda siap membuat dalam sebuah sistem atau data itu sudah selesai. Anda sudah bisa memberikan rekomendasi.